Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'mah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat permata yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan berbagai aktivitas-aktivitas dalam kehidupan kita, termasuk amaliyah-amaliyah Ramadan yang kita laksanakan pada hari ini. Semoga apapun aktivitas yang kita lakukan, apapun amaliyah yang kita lakukan, menjadi bagian dari wasilah hadirnya ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya menghantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai pribadi yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana janjinya dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan umat dan alam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang insan permata nilam yang namanya kita sebut siang dan malam, yang mengeluarkan manusia dari dunia yang kelam menuju cahaya bernama iman dan Islam. Semoga syafaat beliau senantiasa tercurah kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman, terkhusus kita yang berada di program Saprahan ini menjadi bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Sahabat permata yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu kembali dengan kami Mauludin Akbar, sahabat permata menyapa dalam program Saprahan, sahabat permata berbagi kisah dan teladan. Pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama membahas sebuah tema rahasia filosofi sebuah cermin. Sahabat permata yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tema ini kami angkat karena teringat dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan bahwa al-mu'minu mir'atul lil mu'minin. Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Pada saat membaca dan memahami hadis ini, sempat terpikir oleh kami, mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu ibarat sebagai sebuah cermin? Mengapa tidak diibaratkan sebagai sebuah emas, perak, atau perhiasan dan sebagainya yang tentunya nilainya jauh lebih berharga daripada sebuah cermin? Sahabat permata yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata apa yang digambarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya memiliki beberapa filosofi yang jika kita pahami, maka kita akan mampu menjadi mukmin yang betul-betul menjadi cermin bagi mukmin yang lainnya, menjadi sebuah filosofi yang begitu berharga dan memiliki makna pembelajaran yang sungguh-sungguh sangat mendalam. Sahabat permata yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jika kita hendak melihat apa yang ada dalam sebuah cermin tersebut, maka ternyata ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari sifat-sifat yang ada pada cermin tersebut untuk menjadikan kita sebagai pribadi yang mampu watawassaw bil haq watawassaw bis sabr dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, cermin mengajarkan kepada kita bahwa cermin selalu jujur dan apa adanya. Di saat kita melihat sebuah cermin, maka yang ditampilkan oleh cermin adalah apa yang ada yang berada di depannya. Jika di depannya adalah seorang wanita, maka cermin juga menampilkan seorang wanita. Jika di depannya adalah seorang pria, maka di depannya juga akan ditampilkan oleh cermin itu sendiri adalah seorang pria. Demikian seterusnya, cermin selalu jujur dan apa adanya. Dan sejatinya, sesungguhnya sifat mukmin adalah seperti itu, harus senantiasa menegakkan kejujuran dan senantiasa apa adanya, tidak didramatisir, tidak ditambah-tambah dan tidak dilebih-lebihkan pada saat menampilkan sesuatu. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan kepada kita, wa iyyakum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kita bersifat jujur, karena jujur membawa kepada kebaikan
dan kebaikan membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat permata yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat cermin yang kedua mengajarkan kepada kita bahwa cermin senantiasa siap kapan saja jika diperlukan. Hadis cermin tidak pernah menolak orang yang meminta bantuan kepadanya untuk menampilkan sesuatu yang ada di depannya. Cermin senantiasa menjadi sesuatu yang siap sedia kapan saja jika diperlukan. Sejatinya, seorang mukmin juga harus bersifat demikian, mempunyai sifat siap setiap saat untuk memberikan kebaikan-kebaikan bagi orang yang ada di sekitarnya, untuk memberikan motivasi, memberikan kebaikan-kebaikan, memberikan pembelajaran-pembelajaran kepada orang-orang yang membutuhkannya. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat cermin yang ketiga adalah cermin tidak pernah pilih kasih. Cermin tidak pernah memilih siapa yang akan ditampilkannya dan siapa yang tidak akan ditampilkannya. Cermin juga tidak pernah pilih kasih melihat jabatan, harta dan jabatan. Siapapun yang ingin bercermin di depannya, maka cermin siap menampilkan siapapun yang ada di depannya. Cermin tidak pernah pilih kasih. Karena bagi cermin, tugasnya adalah menampilkan apa yang ada di depannya, memantulkan apa yang ada di depannya. Sejatinya, sifat mukmin juga harus demikian. Harus senantiasa tidak pilih kasih siapapun, dimanapun dan kapanpun, di saat orang memerlukan kebaikan-kebaikan dari kita yang dapat kita tampilkan, yang dapat kita bantu, yang dapat kita berikan kemanfaatan, maka harus senantiasa kita berikan, tidak memandang pangkatnya, jabatannya, tidak memandang gelarnya, tidak memandang harta dan keturunannya. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, cermin mengajarkan kepada kita bijak dalam menyampaikan kebenaran. Makanya di saat cermin menampilkan suatu keburukan di wajah kita, maka kita dapat menerimanya dengan lapang dada. Dan kita tidak pernah marah terhadap cermin tersebut. Karena kita memahami cermin menampilkan apa yang ada pada diri kita dengan penuh ketulusan dan tidak pernah pilih kasih kepada kita. Dan dia menyampaikan dengan cara yang bijaksana. Sejatinya kita juga harus mampu bersikap demikian. Di saat menyampaikan sebuah kebenaran, maka sampaikanlah kebenaran itu dengan tujuan yang benar, dengan cara yang benar, dengan tepat waktu dan tempatnya. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang dapat diambil dari sebuah cermin yang kelima adalah cermin selalu mampu menyimpan rahasia yang ia tampilkan. Cermin tidak pernah menceritakan apa yang ditampilkan, aib yang ditampilkan pada saat orang sebelumnya meminta untuk dia menampilkan apa yang ada pada diri orang tersebut. Pada saat ada orang lain kembali di depan cermin, maka cermin tidak pernah menceritakan keburukan-keburukan orang-orang yang sebelumnya pernah bercermin kepadanya. Sejatinya, kita juga harus mampu sebagai mukmin bersifat demikian, tidak menceritakan aib orang lain, tidak menyebarkan keburukan orang lain, tidak menceritakan kemaksiatan dan aib-aib orang lain yang menyebabkan orang tersebut menjadi hancur, menjadi rendah wibawanya, menjadi rendah harga dirinya. Karena bagi kita, setiap kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan. Kita tidak bertanggung jawab atas keburukan orang lain. Oleh karenanya, kita juga tidak diperkenankan untuk menceritakan, mengumbar aib dan rahasia-rahasia orang lain. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat cermin yang keenam mengajarkan kepada kita bahwa cermin selalu siap menerima risikonya. Di saat ada orang yang tidak menerima apa yang ditampilkan oleh cermin dan orang tersebut memukul, memecahkan, menghempaskan cermin tersebut, maka cermin sudah siap menerima segala risikonya. Demikianlah juga bagi seorang mukmin yang harus kita maklumi dalam kehidupan. Di saat kita berupaya untuk amar ma'ruf nahi munkar, pasti
akan ada resiko yang akan kita dapatkan. Oleh karenanya, apapun pilihan dalam kehidupan kita, apapun sikap kita, apapun tindakan kita, tentunya akan mendapatkan, menghasilkan, memiliki suatu resiko yang harus kita terima dan berani kita pertanggungjawabkan. Karena setiap pilihan yang kita pilih pasti mengandung resiko yang harus kita tanggung. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah 6 dari filosofi cermin yang semoga mampu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa menjadi cermin bagi mukmin lainnya, cermin bagi saudara kita yang lainnya, cermin bagi sahabat-sahabat, teman-teman kita serta keluarga-keluarga yang ada di sekitar kita. Kita senantiasa menjadi mukmin yang berupaya untuk senantiasa jujur dan apa adanya. Senantiasa siap kapan saja memberikan kebaikan dan kemanfaatan bagi sesama. Tidak pernah pilih kasih, bijak dalam menyikapi dan menyampaikan sebuah kebenaran, selalu mampu menyimpan rahasia dan aib orang lain, serta senantiasa selalu siap setia menerima resiko dan konsekuensi dari sikap yang kita pilih. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan wasilah kebaikan bagi kita semua, baik untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Akhirul kalam, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di acara Safrahan selanjutnya. Sahabat permata berbagi kisah dan teladan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.